Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi kantor cabang dan akuntansi kantor pusat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fenita Rizkianu Rikmah dengan NPM 4012 11 10 013 dengan rekan saya Abnur Rahman Solihat dengan NPM 4012 11 10 011. Definisi kantor pusat. Kantor pusat adalah kantor besar yang menjadi induk kantor cabang. Kantor pusat perusahaan adalah entitas di atas sebuah perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis. Definisi kantor agen. Kantor agen berbeda dengan kantor cabang. Kantor agen hanya berfungsi mencarikan pembeli atau memperoleh order. Penjualan kepada konsumen dilakukan langsung oleh kantor pusat. Pembayarannya juga diterima langsung dari konsumen ke kantor pusat. Kantor cabang mempunyai wewenang yang lebih luas dibandingkan kantor agen. Karena selain berfungsi mencari pembeli, kantor cabang dapat melakukan transaksi penjualan secara langsung kepada konsumen. Perbedaan kantor cabang dengan kantor agen. Perbedaan yang paling mendasar antara kantor cabang dan kantor agen yaitu berhubungan dengan kewenangan masing-masing dalam menangani konsumen. Kantor cabang mempunyai kewenangan penuh sehubungan dengan transaksi penjualan, termasuk menerima pembayaran secara langsung dari konsumen. Sedangkan kantor agen tidak mempunyai kewenangan melakukan transaksi penjualan. Metode yang dapat dipakai oleh kantor pusat dalam melakukan pencatatan. Yang pertama, laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini, pendapatan dan biaya kantor agen tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga bisa diketahui laba atau rugi kantor agen secara tersendiri. Bila metode ini yang digunakan, kantor pusat hanya dapat mengetahui laba atau rugi secara total keseluruhan. Yang kedua, laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini, pendapatan dan biaya kantor agen dipisahkan dari pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga laba atau rugi kantor pusat atau kantor pusat bisa diketahui secara individual. Apabila metode ini yang dipakai, maka diperlukan rekening tersendiri. Pengertian kantor cabang. Kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya baik dikirim kantor pusat maupun dibeli sendiri dan diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Struktur organisasi dan kegiatan tidak terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke manajemen kantor pusat. Investasi kantor pusat ke cabang tidak hanya sebatas modal kerja saja, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam mendirikan kantor cabang dan permulaan operasi kantor cabang. Sistem akuntansi kantor cabang. Akuntansi kantor cabang membagi sistem akuntansi perusahaan secara terpisah antara kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat terdiri unit akuntansi pusat untuk perusahaan, sedangkan kantor cabang terdiri dari tambahan sistem akuntansi untuk mencatat kegiatan setiap cabang. Sistem kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah digunakan untuk tujuan akuntansi dan pelaporan internal. Tetapi, laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah harus disatukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaporan keuangan eksternal. Proses penggabungan laporan keuangan kantor pusat dan cabang sama dengan proses penggabungan laporan keuangan perusahaan induk dengan laporan keuangan perusahaan anak. Akun-akun resiprokal dieliminasi, akun-akun non-resiprokal digabungkan. Laba yang belum direalisasi hasil transfer internal antara kantor pusat dengan cabang tentu saja harus dieliminasi. Hubungan kantor pusat dengan kantor cabang. Meskipun cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, tetap saja dikontrol oleh kantor pusat. Tingkat kebebasan berdiri sendiri yang diberikan kepada suatu cabang ditetapkan oleh kantor pusat. Kebijaksanaan umum dan standar pelaksanaan yang biasa berlaku bagi dunia usaha juga dilaksanakan terhadap cabang-cabang yang dibentuk oleh kantor pusat. Garis besar pekerjaan suatu cabang adalah
sebagai berikut. Yang pertama, cabang diberi modal kerja, baik berupa kas, barang-barang, maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. Yang kedua, cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat, atau apabila pembelian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Yang ketiga, cabang melakukan aktivitas penjualan, mulai dari usaha-usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirimkan barang atau menyerahkan jasa-jasa kepada pelanggan, membuat faktur penjualan, menagih piutang, dan menyimpan uang di dalam rekening banknya sendiri. Sistem operasi untuk operasi kantor cabang. Sistem pengumpulan dan pengolahan data akuntansi terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di kantor cabang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sistem akuntansi terhadap aktivitas kantor cabang pada dasarnya dapat dilaksanakan menurut sistem sentralisasi, desentralisasi, atau kombinasi di antara keduanya. Yang pertama, ada sentralisasi. Sistem sentralisasi adalah pembukuan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi kantor cabang diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Pada cara ini, kantor cabang cukup mengumpulkan dokumen-dokumen dasar seperti faktur penjualan, catatan waktu kerja, bukti pengeluaran kas, dan bukti-bukti lainnya yang mendukung terjadinya transaksi. Sistem sentralisasi ini cocok dipakai apabila kantor cabang dekat dengan kantor pusat atau kegiatan kantor cabang masih terbatas. Yang kedua, ada sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah setiap cabang menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada cabang yang bersangkutan secara lengkap. Transaksi keuangan kantor cabang di dalam sistem desentralisasi ini dikelompokkan menjadi dua transaksi, yaitu yang pertama transaksi antar kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ini akan mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini akan dicatat oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, ada transaksi kantor cabang dengan pihak ketiga. Transaksi ini tidak mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini tidak dicatat oleh kantor pusat. Dan yang ketiga adalah kombinasi di antara keduanya. Ada sebagian pembukuan dicatat berdasarkan sistem sentralisasi dan sebagian yang lain berdasarkan sistem desentralisasi. Laporan keuangan gabungan untuk kantor pusat dan kantor cabang. Secara periodik, baik kantor pusat maupun kantor cabang menyusun laporan keuangannya secara individual. Meskipun laporan keuangan individual itu dapat menunjukkan informasi-informasi yang penting, baik untuk kantor cabang maupun kantor pusat, tetapi laporan-laporan itu tidak dapat menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha kantor pusat dan cabangnya sebagai satu kesatuan yang ekonomis. Karena laporan keuangan antara kantor pusat dengan kantor cabangnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomis yang bulat, maka di dalam penyusunannya harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, di dalam neraca hanya disajikan aktiva dan hak-hak yang ada pada perusahaan dan hutang-hutang atau kewajiban perusahaan yang lain kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua, di dalam laporan perhitungan laba rugi harus dihindarkan adanya perhitungan ganda terhadap suatu pendapatan dan biaya yang sama. Dengan demikian, langkah-langkah yang diperlukan di dalam penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan cabangnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan neraca gabungan dilakukan dengan langkah-langkah yang terdiri dari menghapuskan saldo rekening koran timbal balik kantor pusat dengan saldo rekening koran timbal balik kantor cabang dan saldo rekening hutang dengan piutang antara kantor pusat dan cabang yang ada di dalam neraca individual kantor pusat maupun cabang. Lalu, menjumlahkan saldo rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening hutang yang terdapat dalam neraca individual kantor pusat dan cabangnya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Saldo rekening modal di dalam neraca gabungan sama dengan saldo rekening yang bersangkutan di dalam neraca individual kantor pusat. Yang kedua, penyusunan perhitungan laba rugi gabungan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Menghapuskan saldo rekening pengiriman barang dari kantor pusat dengan pengiriman barang ke kantor cabang dan saldo rekening pendapatan dengan biaya-biaya yang bersangkutan yang diakui di dalam laporan perhitungan laba rugi individual kantor pusat dengan cabang sebagai akibat kebijaksanaan sistem desentralisasi yang dilaksanakan. Lalu, menjumlahkan saldo rekening pendapatan dan laba di luar usaha, rekening-rekening biaya dan rugi di luar usaha yang terdapat di dalam laporan laba rugi individual kantor pusat dan cabang, sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.